saat mulai lahir, tumbuh, berkembang, yang sangat unik yang tidak ditemui oleh Nabi manapun. Nabi sebelumnya, Nabi Isa, lahirnya di tempat yang sudah punya peradaban Romawi, punya kekuasaan, peradabannya sudah besar, sampai sekarang napak tilasnya masih bisa dijumpai. Nabi Musa alaihissalam tinggal di kalangan yang dikuasai oleh Firaun, punya kemajuan, piramidnya sudah ada sampai hari ini, teratur sistem hukumnya. Nabi Daud, turunan dari Nabi Musa, bahkan jadi raja. Nabi Sulaiman, raja lebih tinggi lagi. Semua sudah punya peradaban, sudah terukur, sudah punya sistem. Nabi Muhammad lahir, tumbuh, berkembang di lingkungan yang dipenuhi tindak kriminal yang sangat sempurna. Jadi kalau ada tindakan kriminal, Pak, baru perbuatannya saja itu disebut jahlun namanya. Orangnya disebut jahil. Kalau orang dan tindakannya sudah menyatu, itu disebut jahiliyah namanya. Maka konstruksi sosial lingkup kehidupan Nabi tinggal itu kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena perbuatan itu bukan sekedar menjadi perbuatan yang menyimpang, tapi orangnya pun sudah terbiasa dan lekat dengan itu. Sempurna. Jadi hampir semua tindak perbuatan kriminal itu lengkap di dalamnya, baik yang pemula sampai yang profesional. Seperti contoh gini, Pak, maaf ya, pemabuk gitu. Pemabuk pemula zaman itu, pemula itu 5 kali mabuknya banyak minum. Anda kebayang bagaimana yang profesional itu? Pemabuk pemula 5 kali mabuknya. Zina, semua jenis zina terjadi pada saat itu. Bukan hanya yang single, bukan hanya yang sudah berumah tangga, tapi bisa begini, Pak. Saya bosan dengan istri saya. Oh, saya juga malam ini tukerannya bisa sampai begitu. Ya, perampokan, pembunuhan, luka, celaan, pertikaian itu lengkap sampai struktur sosialnya disifati oleh para ulama cendekiawan sampai dengan kini semua sepakat. Nabi lahir dihadapkan pada situasi yang secara struktur sosial namanya disebut dengan jahiliyah, yang lengkap tindakan kriminalitasnya. Nah, yang menarik, izin saya berdiri, Nabi dari mulai lahir, tumbuh, berkembang di tengah situasi jahiliyah itu ternyata menjadi satu-satunya sosok yang paling dipercaya. Ya, jadi kalau saya gambarkan ini, Pak, ini nanti yang umrah atau haji, mudah-mudahan yang belum bisa segera berangkat ya. Amin. Cukup dengan nabung ya. Iya. Ya Pak Guru. Nanti kalau sudah sampai di lokasi itu, situs-situsnya masih ada, perkaya wawasan kita dengan menelusuri jejak-jejak sejarah dan cari yang terkait relasinya dengan tugas pokok kehidupan kita. Misalnya Anda di kejaksaan itu, apa situs-situs kehidupan Nabi itu yang relate dengan tugas kita kekinian, itu bisa ditemukan. Tempat pertemuannya, tempat kumpulnya, turun ayatnya dan sebagainya. Nanti kalau saya gambarkan gini, misalnya, maaf, belakang kelihatan nggak? Kelihatan Pak Guru. Belum saya tulis nggak kelihatan. Iya, maksudnya papannya. Kuat sekali ya, saya kasih gambaran gini. Nanti kalau umrah, haji, ini ada pilihan Zam-Zam di sini, paling gampang ya. Nanti ini ada ke belakang jalan. Di sini ada hotel Hilton yang lama. Ya, warna krem. Di depannya ini ada satu toilet tempat duduk, yang satu lagi yang dekat masjid di sini yang dihiasi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Nah, ini dulu parlemennya Quraisy ada di sini. 100 orang yang punya kewenangan memberikan arahan, pimpinan dan tindakan. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya, itu lokasinya di sini. Saya berikan gambaran sejenak dulu. Ini nanti ada hotel Sofwa yang lama di sini, ada gang kecil, kalau di sini padat Anda bisa lewat sini. Ke depan di sini ada masjid King Abdul Aziz. Belok ke sini, dan dari sini ke kanan, ini ada jalan sini. Ya. Kemudian di sini ada bukit besar namanya Jabal Qubais. Ya, karena Nabi Nuh alaihissalam ini mendaratnya di atas bukit ini. Dan ini bukit kepemimpinan.
siapapun yang punya legasi di atas bukit ini, dialah yang mimpin wilayah. Oleh karena itu, kenapa sekarang ada istana raja di sini untuk menunjukkan bahwa yang mimpin wilayah itu sekarang dinasti. Jadi di sini ada istana. Di sini dulu Nabi Muhammad naik untuk menyampaikan informasi setelah peristiwa Isra Mi'raj di atas bukit ini. Ya. Belok ke sini, nah di bawahnya ada pos, ada CCTV warna putih satu ada di sini, penjaga. Kemudian di sini pintu 26 gate Ismail masuk ke sini. Bapak Ibu sekalian, sampai ujung di sini ada jalur, di sini rumah Nabi dilahirkan. Di sini nanti lewat ada jembatan menuju ke gate Nabi di sini. Ini ada tiang listrik besar, ini rumahnya Abu Jahal dulu. Sampai ke ujung ada 36 kipas angin, sudah saya hitung. Kalau nambah nanti nambah, kalau kurang berkurang ya. Jadi di sini ada rumahnya paman Nabi, Abbas. Allah Ta'ala itu. Di sini nanti ada pintu namanya Babus Salam. Kalau ditarik dari terus ke rumah Nabi. Oke. Di sini ada marwah, ada toilet, ada bukit besar. Ini ke rumah Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah di sebelah sini. Persis ketika keluar dari bukit Marwah. Apa yang ingin saya jelaskan di sini? Yang ingin saya sampaikan, sejak Nabi lahir di sini, tumbuh berkembang berkehidupan dengan rumahnya punya sahabat. Di antara rumah sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar yang ada hotel Hilton yang lama dekat Zamzam di sini. Jadi lingkup kehidupan Nabi itu yang disebut masyarakat jahiliyah itu persis yang di bawah lembah ada Ka'bah dan masjid sekarang, yang di sekitarnya itu gunung-gunung, sekitaran Jabal Qubais, Jabal Umar dan sebagainya. Persis wilayah masjid yang ada Ka'bahnya, inilah yang disebut kehidupan masyarakat jahiliyah. Jadi tempatnya di sekitaran ini, konstruksi kehidupannya jahiliyah. Nabi lahir di sini, main-main di sini, Ka'bahnya ada di sini, ketemu sahabatnya di sini. Tidak ada satupun pada saat itu yang punya integritas tertinggi kecuali seorang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Ibu, dari mulai lahir, tumbuh, berkembang, beliau mendapatkan gelar prestisius personal untuk dirinya saja, namanya Al-Amin. Bahasa singkatnya, yang paling punya tingkat integritas paripurna sehingga terpercaya di semua aspeknya. Kalau bicara, yang paling dipegang lisannya beliau. Kalau mendengar, tidak pernah mendengar kecuali pendengarannya bisa dipercaya. Kalau melihat, tidak pernah menatap kecuali semua tatapannya mengandung unsur kebaikan yang dipercaya. Bahkan saking dipercayanya, dalam rentang usia mudanya sampai kematangan intelektual dan kematangan moralnya, usia 40 tahun nanti, hampir semua orang-orang yang kelak bahkan memusuhi beliau itu saking percayanya, bahkan ada yang menitipkan hartanya pada beliau. Abu Jahal, Abu Lahab, saking percayanya, diniagakan kepada Nabi, dijaga oleh Nabi. Orang yang diberikan kewenangan meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya itu hanya seorang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau saya katakan, beliau disebut Al-Amin itu saat belum dilantik jadi Nabi, belum punya tugas, baru secara pribadi. Nah, orang yang baik secara pribadi, yang kebaikannya belum disampaikan pada orang lain untuk diajarkan, untuk diarahkan, diperintahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan soleh namanya. Soleh, bapak soleh, bapak yang baik secara pribadi, tapi kebaikannya belum disampaikan kepada khairat banyak. Baik secara personal, tapi kebaikannya belum dibagi dengan khalayak banyak. Itu soleh namanya. Paling menarik, ketika dilantik jadi nabi, jadi rasul, usia 40 tahun, maka berubahlah tugasnya dari solih menjadi muslih. Kalau solih itu dari solaha, baik secara pribadi, bicaranya baik, mendengarnya baik, menangkapnya baik, jalannya baik, itu baru solih. Tapi kalau saya ingin bicara, kebaikan bicara saya didengar oleh orang dan orang pun menjadi baik bicaranya.
Kebaikan langkah saya ingin ditiru orang sehingga orang pun jadi baik langkahnya, maka berubah sifatnya dari saleh menjadi muslih namanya. Bagaimana orang menginginkan yang lain pun jadi baik, menginginkan yang lain pun jadi berkembang lebih mulia, maka berubah namanya dari saleh menjadi muslih.